Saya pikir link and match-nya itu salah satunya filantropi, jadi filantropi pendidikan sektor swasta itu. Halo teman-teman semua, kembali lagi di podcast Infinite Game. Oke, kita hari ini baru saja selesai jalan-jalan ya Pak ya. Setelah 3 hari workshop kita juga butuh refreshing. Jadi kita jalan-jalan ke wisata edukasi nih. Di Malang itu sangat identik dengan Jatim Park. Jadi kita ke salah satu Jatim Park, yaitu kita ke Jatim Park 3. Ya, sebenarnya kita mau ke Museum Angkut juga sih, tapi karena hujan jadi kita nggak jadi ke sana. Akhirnya kita ke Skydome nih. Kita sekarang lagi di Skydome, salah satu. Di belakang kita kayaknya Gunung Arjuna kali. Gunung Arjuna ya. Background walaupun nggak terlalu kelihatan, dan tapi juga ada Kota Malang dari bukit ini, ini dari Kota Batu nih. Betul, dan ini asik kayaknya. Pemandangannya sangat luar biasa ya, banyak lampu-lampu. Kayaknya pemirsa sekali-sekali perlu kesini. Iya. betul. Nah, gimana Pak, kalau kaitin pengalaman kita hari ini dengan pendidikan gimana nih, wisata edukasi? Tadi kan kita ngelihat juga mengunjungi beberapa sejarah ya. Ada Bung Karno, ada juga Habibie, ada juga Gus Dur, dan di situ kita melihat bagaimana peristiwa dan juga alur rangkaian dari mereka menjadi seorang tokoh. Saya melihat itu bagus untuk memantik bagaimana anak-anak kita tahu tokoh bangsanya tidak dalam kerangka dogmatis. Karena ini disampaikan dalam sebuah museum dalam bentuk wisata, sehingga anak-anak itu harapannya bisa melihatnya dari perspektif yang baru. Karena melihat visualisasi itu kan beda dengan membaca buku teks. Dan ketika tidak disampaikan oleh guru, tapi dalam bentuk visual, anak-anak kan punya kebebasan untuk memilih membaca seperti apa. Saya pikir ini bisa membuka alur pikiran kritis anak-anak kita. Sehingga perlu untuk diperbanyak ya, museum-museum seperti ini, wisata edukasi ini. Dan anak-anak kan tidak hanya melihat sejarah, tetapi juga bermain di situ. Bermain augmented reality, juga bermain virtual reality, bermain musik di sana, lalu juga melihat bagaimana perkembangan teknologi musik yang berasal dari kertas yang dibolong-bolong, kemudian ketika itu dijalankan dalam benda-benda atau sekuen yang berbeda itu menghasilkan bunyi yang berbeda. Itu bisa menghasilkan pikiran-pikiran kritis. Itu salah satu pengalaman yang menarik banget sih. Tadi saya pertama kayak underestimate gitu, museum musik paling gitu-gitu doang. Pas sudah masuk ke bagian concert hall, di situ ada beberapa perkembangan teknologi. Jadi kayak kalau kita sekarang kan playlist langsung Spotify segampang itu. Dulu tuh ternyata mereka sulit untuk mau menyetel lagu gitu. Harus ada musik box yang itu terbuat dari besi dan harus ada titik-titiknya untuk nanti menghasilkan menghabiskan ruangan. Tidak mungkin dilakukan dengan sembari tidur, kan nggak mungkin dulu. Betul. Dan tadi ada salah satu alat playlist, saya bilangnya alat playlist ya. Itu namanya Decap and Weapon. Jadi itu dari Belgia. Itu dia alat musiknya gede banget Pak. Dan itu itu yang Bapak bilang tadi, yang kertasnya itu jalan. Dan saya nanya ke Masnya, Mas ini gimana cara kerjanya gitu. Dia bilang, ini dari kertas-kertas yang bolong ini nanti menentukan katupnya membuka untuk nanti menghasilkan suara gitu. Betul. Jadi saya berefleksi gitu loh Pak, dengan gini saya benar-benar belajar hands on gitu loh. Dan saya membayangkan gimana kalau ini dirasakan oleh banyak anak, mereka jadi lebih kritis sesuai dengan personalnya dia gitu kan Pak ya. Jadi kayak ngajarin IPA itu tidak dalam kerangka hafalan dan kemudian dengan ulangan atau ujian, tapi mengajarkan fenomena nyata bahwa suara itu bisa dihasilkan ketika ada katup yang terbuka dan tertutup. Dalam sebuah sequence tertentu itu menghasilkan sebuah lubang angin, angin itu keluar sehingga menghasilkan sebuah bunyi. Dan ketika materialnya itu berbeda, bunyinya juga berbeda. Artinya anak-anak kan bisa berimajinasi tentang asal muasal bunyi itu seperti apa. Dan ketika sekarang serba digital,
anak-anak jadi tahu bahwa digital itu hanya ruang penyimpanan dari sebuah analog, proses analog ke digital. Ya, betul, Nah, betul. itu yang saya pikir jauh lebih utama daripada menghafal nama alat itu sendiri. Betul sekali. Dan Kayaknya perlu diperbanyak nih. betul gini-gini. betul perlu diperbanyak sih ini. Cuma kalau mau memperbanyak ini perlu dana nggak sih Pak? Oh, gede dananya. Saya tidak yakin itu dana hanya dari APBD, pasti ada peran swasta di sana. Dan menurut saya ini bagus kalau swasta itu juga bisa membuat proses belajar atau seperti taman pintar yang itu bisa menjadi tempat bagi anak-anak kita untuk belajar lebih kritis, belajar lebih hands on, lebih nyata, sekaligus menghasilkan proses pembelajaran terus-menerus yang lebih mandiri. Dan proses belajarnya tidak doktrinal, tetapi lebih memberikan choices kepada anak-anak. Saya pikir itu harus. Apalagi anggaran pendidikan kita itu kan memang besar, 20%. Tetapi kalau itu dikaitkan dengan produk domestik bruto, kita itu hanya 3,4%. Dan peran sektor swasta itu hanya 0,4%. Ya, ya. Padahal di negara-negara maju seperti OECD, peran sektor swastanya itu bisa 0,9% dari PDB yang ada. Nah, itu kan perlu peningkatan. Dan mungkin sekaligus ini ya, orang-orang mungkin berpikiran bahwa sektor swasta perannya ya dengan apa ya, dengan menyediakan link and match tenaga kerja gitu ya. Linknya ke situ. Padahal mungkin dengan adanya wisata edukasi memandang bahwa di situ juga belajar. Jadi kayak sektor swasta bisa memperbanyak itu gitu. Salah satu link and match-nya ke situ. Iya, saya pikir link and match-nya itu salah satunya filantropi, jadi filantropi pendidikan sektor swasta itu. Jadi apa ya? Menyumbangnya itu unconditionally. Oke, halo teman-teman. Ini kita ada sedikit kendala ya tadi, jadi kita harus berpindah tempat. Oke. Karena hujan, jadi kita harus segera berpindah. Dan kita melanjutkan yang tadi nih Pak. Tadi dari pertanyaan untuk membuat tempat wisata edukasi seperti Jatim Park 3 itu butuh dana banyak nggak sih Pak? Bisa dengan dana pemerintah, bisa juga dengan dana swasta. Karena kalau kita ngelihat postur anggaran pendidikan kita berdasarkan produk domestik bruto itu kan sekitar 3,4%. Dan peran sektor swasta itu masih 0,4%. Padahal kalau di negara-negara OECD yang ikut PISA itu sekitar 0,9% dari PDB-nya. Artinya ada selisih 0,5%. Yang itu bisa ditingkatkan melalui sektor swasta ini. Nah, bayangan saya sektor swastanya kalau bisa menjadi filantropi pendidikan. Jadi mereka itu menginvestasikan tidak dalam kerangka untuk link and match kebutuhan dunia kerja mereka atau ingin mencari lulusan yang sudah layak dan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja mereka. Tetapi dana CSR yang memang untuk meningkatkan daya kritis masyarakat melalui proses belajar yang berbeda dari sekolah. Proses belajar yang tidak dogmatis. Proses belajar yang banyak multi choices, banyak pilihan. Dan proses belajar yang kaya ragam strategi belajar. Sehingga anak-anak itu belajar secara visual, anak-anak itu belajar secara melalui metodologi permainan misalnya, melalui wahana-wahana museum, wisata edukasi, sehingga mereka menjadi lebih kritis, menjadi lebih aktif, partisipatif, dan bisa membangun pembelajaran yang menyenangkan dan berdasarkan pengalaman nyata mereka. Jadi sebenarnya dengan ini perspektif untuk link and match antara dunia sektor swasta dengan pendidikan itu nggak hanya dimaknai sebagai penyediaan tenaga kerja saja ya Pak sebenarnya. Tetapi link and match dengan kebutuhan dunia peradaban baru yang memang membutuhkan kaya ragam sumber informasi dan pengetahuan. Nah, sektor swasta itu bisa memberikan peran di sana ya. Jadi tidak hanya elit digital yang memberikan peran terhadap penyediaan sumber belajar ini, tapi juga sektor swasta yang lain. Oke.
Pak, tapi bedanya tadi kan Bapak sering banyak ngomong soal sejarah ya. Ya. Bedanya kalau kita belajar sejarah yang hands on di wisata edukasi itu dengan belajar sejarah yang selama ini dunia pendidikan lakukan di Indonesia terutama, itu apa bedanya? Dogmatis ya pelajaran sejarah di sekolah itu. Seolah-olah kita hanya menghafal nama-nama tokoh, tahun peristiwa, tempat kejadian itu apa, tetapi kita tidak pernah disajikan mengapa peristiwa itu terjadi. Lalu alur-alur rangkaian sejarah yang mengakibatkan sebuah peristiwa atau sebuah tokoh itu bisa dikenang sebagai pahlawan itu tidak pernah tersampaikan dengan jelas, runut dan sistematis. Tidak ada sebuah pergesekan sosial, dilema, ketegangan yang terjadi ketika seorang tokoh itu bisa menggelorakan kemerdekaan bagi bangsanya. Misalnya Bung Karno itu kan yang dikenal hanya tahun berapa dia lahir, meninggal, namanya siapa, anaknya siapa, dia lahir di kota mana. Tapi tidak pernah disajikan bahwa Soekarno itu sejak muda itu dia sudah sangat peduli dengan rakyatnya, dia sudah sangat empati dengan persoalan sosial di masyarakat bawah, dan dia itu ketika di penjara juga banyak baca buku-buku sehingga dia semakin yakin bahwa dan bisa memprediksi bahwa di pertengahan tahun 40-an itu pasti negara-negara ketiga itu akan dimerdekakan oleh sekutu, karena memang Amerika punya kepentingan sebagai aliansi sekutu untuk menguasai sumber daya alam di negara-negara ketiga. Itu kan adalah bacaan-bacaan geopolitik dan bacaan-bacaan yang harusnya diketahui oleh anak kita, sehingga anak kita itu menjadi lebih kritis, lebih paham terhadap rangkaian alur dan tidak dogmatis, sehingga budaya-budaya feodalisme yang ada dalam sejarah yang dibangun melalui buku pelajaran tekstual itu bisa dikemas ulang. Oke, jadi efeknya sampai ke situ ya, sampai budaya feodal itu ya Pak ya. Betul. Dan kalau programnya Nadiem Makarim ya, Menteri yang baru Merdeka Belajar, harusnya tidak hanya bicara program, tetapi harus bicara budaya baru di dalam proses belajar. Berarti harus berbicara revolusi belajar. Ya, ketika terjadi revolusi belajar seperti apa? Iya, anak-anak itu harus merdeka untuk mendapatkan pengetahuan dari berbagai macam perspektif. Dan tidak boleh disembunyikan dengan narasi-narasi yang penuh kepentingan politik, misalnya gitu. Feodalisme yang ada di dalam pelajaran, khususnya sejarah, harus dihilangkan. Sehingga anak-anak kita itu tidak penuh dengan kepura-puraan dalam konteks sopan santun, tetapi kritis tetapi paham dan etis. Nah, itu yang harapannya bisa dibangun melalui sejarah ini. Nah, sehingga sektor swasta itu punya keleluasaan dan kemerdekaan lebih untuk bisa menyediakan wahana seperti itu. Oke, menarik sih Pak ini. Mungkin bisa, Bapak kan dulu pernah ada pengalaman ya untuk tinggal di Australia. Dan Bu Novi juga waktu kita ngobrol-ngobrol sempat ngomongin soal museum di Australia itu begini-begini. Nah, itu bisa diceritain perbedaannya dengan Indonesia yang bisa kita ambil gitu. Pertama, masuknya gratis kalau anak-anak SD, SMP, pokoknya anak-anak sekolah itu gratis, nggak bayar. Di kita masih bayar karena memang belum ada subsidi penuh dari pemerintah ya. Sektor swasta mungkin juga membutuhkan dana untuk pemeliharaan kan, itu masih bayar. Yang kedua, di sana itu sejarah disajikan dalam bentuk rangkaian cerita. Jadi ketika ada visualnya tidak hanya dalam bentuk foto, tapi di bawah itu ada informasi, catatan tentang peristiwa itu terjadinya kenapa. Dan itu ada rangkaian peristiwa dari satu peristiwa ke peristiwa yang lain. Nah, sehingga anak-anak itu bacanya tidak hanya baca lihat foto atau lihat video atau film pendek, tetapi juga melihat catatan-catatan yang ada. Nah, terkadang catatan yang ada itu mirip dengan catatan pelajaran sejarah atau histori yang dialami di sekolah.
Nah, sehingga antara pelajaran di sekolah dengan pelajaran di luar sekolah itu nyambung. Ada konektivitas. Jadi anak datang tuh udah ada bekal Ada dulu bekal gitu ya. untuk datang ke sana. Itu tidak sepele ya. Itu menandakan bahwa arah pendidikannya itu jelas. Bahwa kalau ingin menyajikan sejarah itu tidak hanya tanggal, tahun, peristiwa, tetapi alur, catatan, rangkaian, atau mungkin pergeseran dari satu masa ke masa yang lain. Dan bahkan mungkin di situ diceritakan ada gesekan sosial, di situ ada sebuah peristiwa demonstrasi, tetapi dimaknai dengan ragam perspektif. Nah, sehingga anak-anak itu merasa hands on. Anak-anak itu merasa tidak hanya menghafal tetapi kayak berimajinasi seperti melakukan orang-orang yang ada di era sejarah itu. Nah, itu yang akan menimbulkan rasa penasaran kan? Iya, betul. Bagi anak-anak kita. Betul, Nah, ketika penasaran dia ingin tahu lagi sejarah Indonesia itu sebenarnya apa sih misalnya. Kenapa kok Hoscokroaminoto itu punya berjuang dan punya murid-murid yang ternyata murid-muridnya itu para pendiri bangsa ini. Kenapa sih? Apa sih yang diajarkan oleh Hoscokroaminoto itu kan harusnya disajikan dan memang Indonesia punya beberapa film baik ya, tetapi itu kan sangat tergantung pada sutradaranya. Nah, saya belum melihat ada narasi besar dan ada perspektif baru dari para pemegang kebijakan untuk benar-benar membuat revolusi belajar yang memerdekakan akal pikir anak-anak kita. Saya belum melihat ke arah itu. Ya, mungkin ini juga yang patut dijadikan pesan juga sih menurut saya untuk para, mungkin Pak Nadiem juga, bahwa yang perlu kita persiapkan untuk pendidikan ke depan itu not only permasalahan ya misalnya kayak ketersediaan tenaga kerja saja, tapi kayak lebih ke mempersiapkan di era peradaban baru gitu ya Pak ya. Jadi anak-anak kita tuh harus bisa menjadi pembelajar mandiri yang kompetitif, punya daya saing di era peradaban baru. Nah, kalau seperti itu kan tidak hanya bicara dunia kerja, tetapi juga bicara dunia kehidupan yang baru itu harus menjadi seseorang yang seperti apa. Berarti kan harus ada etika di sana, harus ada kedisiplinan di sana, harus ada kebijaksanaan di sana, harus punya pemahaman tentang nilai-nilai kelokalan, kearifan lokal di sana, sekaligus memahami perspektif global dan kecenderungan-kecenderungan yang akan terjadi di masa depan. Nah, sehingga ketika anak-anak kita itu mau ke dunia kerja, pilihannya itu berdasarkan passion dan keminatan dia. Dan dia tahu sebenarnya dia itu harus melakukan apa. Nah, ini memang butuh kemerdekaan. Nah, ini yang saya maksud dengan merdeka belajar. Iya, ini apa ya? PR berat sih Pak. Karena itu kayak kita berada di ini tidak ada apa-apa sepertinya, dunia pendidikan memang normal seperti ini, padahal kalau kita dig down lagi ini kita harus ada perubahan orientasi untuk lebih siap di peradaban baru gitu ya Pak ya. Saran saya sih membayangkan ya para pemegang kebijakan, entah itu presiden, menteri, dirjen dan para pemimpin birokrasi di daerah itu harus menggunakan helikopter view di dalam melihat perspektif pendidikan ini. Bahwa persoalan bangsa itu muaranya selalu pendidikan. Nah, setuju banget. Setuju banget. Makanya perspektifnya harus lebih luas. Sehingga ketika menelurkan kebijakan itu kebijakan yang tahu kaitan satu dengan yang lain. Sehingga uang itu tidak dihambur-hamburkan hanya sekedar untuk memenuhi program atau anggaran yang sudah ada. Tetapi uang itu dipakai memang untuk bisa membuka katup Pandora. Revolusi belajar ini harus dimulai dari mana? Jadi merdeka belajar itu menurut saya harus dimulai dari kemerdekaan gurunya, kemerdekaan kepala sekolahnya, kemerdekaan muridnya, kemerdekaan birokrasinya untuk memiliki daya kritis ya di dalam memahami dunia pendidikan ke depan, sehingga kebijakan-kebijakan yang ditelurkan itu adalah kebijakan yang empatik, kebijakan yang sifatnya problem solver, dan kebijakan yang sifatnya itu bisa membangun peradaban yang sesungguhnya. Nice. Ini adalah pesan
benar-benar pesan untuk kita semua ya. Oke Pak, ini sepertinya sudah mulai ada suara anak kecil tadi. Jadi kayaknya kita harus berhenti. Oke gitu ya teman-teman semua, dan semoga apa yang kita bahas hari ini bisa tersampaikan ya kepada publik, dan publik lebih mengerti bahwa kita emang perlu ada reorientasi pendidikan, arah pendidikan. Dan bagi teman-teman yang setuju, sependapat dengan kita bahwa kita perlu ada transformasi pendidikan, mari kampanyekan ini bersama dengan cara jangan lupa untuk like, subscribe, share, komen channel kita agar suara-suara kita ini lebih megafon gitu ya Pak ya. Dan satu pesan saya adalah bahwa perjalanan pendidikan ini adalah permainan infinite games. Yes. Jadi cara-caranya jangan instan agar tidak cepat stres dan galau ketika mengalami kebuntuan. Namanya infinite games ya, harus ada daya juang dan harus ada harapan di masa depan yang ingin dicapai. Makanya kebijakannya harus berbasis helicopter view, tetapi juga ada pengalaman nyata dan data-data dari lapangan. Oke. Itu dia pesan terakhir dari Pak Rizal. Pesan lagi. Oke. Karena kita pindah tempat, makanya pesannya 2 kali. Betul. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.